Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Andriana, PP 1911-022-033, kelas 4A D4 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas terapan auditing mengenai account receivable. Nah, sebelumnya kita di sini disediakan ada 3 sheet, yaitu ada sheet informasi, data, dan juga sheet tugas mahasiswanya. Nah, kita lihat dulu bagian yang informasi. Di sini dikatakan bahwa limit atau batas penjualan per transaksi untuk setiap customer ditentukan oleh customer group. Nah, di sini ada 4 grup A, B, C, dan D. Dan masing-masing grupnya itu ada sales limit per invoice-nya. Yang grup A itu ada $5.000, yang B 10.000, grup C 15.000, dan grup D 20.000. Nah, di sini diketahui bahwa jika nilai penjualan kredit per transaksi melebihi sales limit per invoice, maka itu akan dianggap suatu pelanggaran atas ketentuan penjualan kredit. Nah, kita lihat dulu bagian datanya, itu disediakan ada customer code, itu ada customer group, customer name, invoice date, invoice number, account, dan amount-nya. Nah, kita lihat pada bagian tugas mahasiswa, di sini kita ada 3 tugas yang harus diisi. Yang pertama yaitu transaksi yang dilakukan pada hari libur, yaitu yang hari Sabtu dan Minggu. Yang kedua, nilai transaksi penjualan yang melebihi limit penjualan kredit yang telah ditentukan menurut customer group. Nah, yang ketiga yaitu transaksi dengan nomor invoice ganda. Kita lihat dulu pada kita bahas yang pertama yaitu transaksi yang dilakukan pada hari libur. Nah, kita masuk ke sheet datanya. Nah, untuk menentukan hari libur ini, saya menggunakan rumus Network Days International Function. Dengan rumus ini, di mana start date-nya tanggal dari invoice date-nya. Lalu setelah ditentukan, kita menggunakan rumus if. Jika ini sama dengan 0, maka keterangannya libur. Nah, jika tidak, maka kerja. Nah, setelah itu kita drag ke bawah rumusnya. Kita dapat melihat bahwa pada data ini terdapat 2 hari atau 2 data yang menyatakan bahwa dia tuh di hari libur. Nah, setelah kita mendapatkan kedua data ini, maka kita pindahkan ke sheet tugas mahasiswa. Kita cukup melingkannya saja terkait dengan data di yang hari libur itu. Kita linkkan masing-masingnya ada customer code, terus customer name, invoice date, terus invoice number, dan amount-nya. Nah, lanjut kita pada transaksi kedua, yaitu tugasnya nilai transaksi penjualan yang melebihi limit penjualan kredit yang telah ditentukan menurut customer group. Nah, di sini kita dapat menentukannya dengan menggunakan rumus if and, di mana rumusnya yaitu jika B2 sama dengan A, maka amount-nya ini besar dari 5.000, maka keterangannya adalah melebihi batas limit. Begitu juga dengan grup B, grup C, grup D. Nah, untuk limitnya sendiri itu kan sudah ditentukan dari data informasi tadi yang di bagian sini, di masing-masing grupnya. Nah, setelah itu seperti biasa kita lakukan drag ke bawah untuk sampai bawah sampai habis datanya.
kita bisa lakukan drag rumusnya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ada beberapa data yang menyatakan bahwa dia itu melebihi batas limit. Nah, seperti ini. Nah, data-datanya itu kita pindahkan ke tugas mahasiswa, sheet tugas mahasiswa ini. Sesuai dengan kolom-kolom yang sesuai dengan kolom-kolomnya. Nah, lanjut kita masuk pada soal ketiga, yaitu transaksi dengan nomor invoice ganda. Nah, pada tugas ini kita menggunakan conditional formatting. Nah, di sini kita mengambil kalau dia yang ditanyanya itu adalah dengan nomor invoice ganda, maka kita ambil bagian yang invoice number, kita tekan highlight cell rules, terus kita pilih duplicate value. Nah, kita tekan OK, maka akan keluar angka-angka, akan dibedakan angka-angka yang invoice yang gandanya. Nah, untuk memudahkan, kita filter by color. Jadi dia akan langsung memfilter yang telah invoice ganda yang telah kita cari tadi. Nah, di sini ditentukan itu ada 4 customer dengan invoice ganda. Dan kita pindahkan ke sheet tugas mahasiswa. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada pada tugas kedua, yaitu mengenai sales transaction. Nah, pada bagian ini juga disediakan sheet data yang terdiri dari invoice number, invoice date, sales rep code, terus customer ID, product code, terus quantity, price list per unit, amount, sales tax, dan juga total sales. Nah, di bagian price list juga diketahui ada 6 code-nya. Nah, dan juga masing-masing price list per unitnya. Nah, untuk tugas kedua ini kita ada 8 soal. Yang pertama yaitu transaksi yang dilakukan pada hari libur yang pada hari Minggu. Nah, yang kedua sales rep yang paling sering melakukan pelanggaran, yaitu melakukan penjualan pada hari Minggu dan memberikan harga di atas price list per unit. Nah, yang ketiga yaitu transaksi dengan nomor invoice ganda. Yang keempat, customer yang paling banyak melakukan pembelian ke klien. Terus yang kelima, sales rep yang paling banyak melakukan penjualan. Yang keenam, sales rep yang paling sedikit melakukan penjualan. Yang ketujuh, produk yang paling banyak terjual. Dan yang terakhir yaitu produk yang paling sedikit terjual. Nah, lanjut kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu transaksi yang dilakukan pada hari libur. Nah, di sini caranya hampir sama dengan cara pada tugas pertama, kan tetapi pada tugas pertama itu kita menentukannya hari liburnya itu hari Sabtu dan Minggu, sedangkan pada tugas kedua ini hanya pada hari Minggu saja. Nah, untuk itu kita langsung ke bagian sheet datanya. Nah, saya menggunakan rumus yang sama, yaitu Network Days International Function. Setelah itu kita seperti tadi dengan setelah menggunakan Network Days International Function itu kita lanjut menggunakan rumus if. Nah, jika ini sama dengan 0, maka keterangannya libur, dan jika tidak maka kerja.
Nah, setelah kita drag rumusnya ke bawah, sampai batas datanya, terus kita karena datanya ini cukup banyak, maka kita bisa menggunakan uh, filter. Nah, kita tekan di sini. Di sini ada dua pilihan kan, keterangannya ada kerja dan libur. Maka yang kita lihat sekarang kan bagian liburnya. Maka kita hanya mencentang di bagian libur saja. Kita tekan OK. Lalu di sini ada beberapa data yang menyatakan bahwa ini merupakan hari libur. Nah, uh, setelah itu kita dapat mencari data-data yang merupakan yang hanya hari Minggunya saja. Nah, setelah kita mencarinya, kita dapat menentukan itu ada 5 data yang transaksinya itu dilakukan pada hari Minggu. Nah, setelah kita dapat menentukan hari Minggunya tersebut, maka kita pindahkan ke sheet tugas mahasiswa dengan cara melingkannya. Seperti invoice date itu kita tekan sama dengan, terus kita pilih ini. Nah, begitu juga seterusnya. Baik itu invoice number, total sales rep code, dan juga customer ID-nya. Nah, setelah itu kita lanjut ke tugas yang kedua, yaitu sales rep yang paling sering melakukan pelanggaran, yaitu melakukan penjualan pada hari Minggu dan memberikan harga di atas price list per unit. Kita tentukan dulu yang melakukan pelanggaran karena melakukan penjualan pada hari Minggu. Nah, di sini seperti yang soal pertama tadi, kita kan telah menentukan yang customer yang melakukan penjualan sales rep yang paling sering melakukan pelanggaran, yaitu yang melakukan penjualan pada hari Minggu. Nah, kita dapat melingkannya seperti pada soal nomor 1 tadi. Nah, untuk yang kedua, yaitu melakukan pelanggaran karena memberikan harga di atas price list per unit. Nah, di sini kita bisa menentukannya dengan cara kita pergi ke sheet data dulu. Setelah itu, bagian yang ini kita hapus dulu filternya. Nah, kita ke bagian kode ini, kita pilih kode yang pertama. Kita cek satu persatu. Nah, di sini katanya yang memberikan harga di atas price list per unit. Nah, kita lihat price list per unitnya itu di bagian sheet price listnya. Nah, di sini ditentukan bahwa yang bagian prod code yang 1 itu price list per unitnya sebesar 31. Nah, kita tadi sudah memfilter bagian prod code 1 dan ditemukan bahwa ada satu yang price list per unitnya di atas 31. Nah, kita dapat mengisinya di bagian ini dengan cara melingkan. Nah, setelah kita masukkan sales rep code, invoice date, invoice number, customer ID, prod code, limit price list per unit, dan juga price list per unitnya, kita lanjut ke bagian prod code yang kedua. Nah, kita pilih yang bagian keduanya. Yang prod code 2-nya. Oke, lalu kita lihat dulu price list yang kedua itu 28. Nah, di sini ada satu
data yang juga price list per unitnya di atas 28. Nah, kita pindahkan ke bagian tugas mahasiswa. Nah, setelah itu kita masukkan juga data-data yang diperlukan, lalu kita pindah ke broadcode yang 3. Broadcode ketiga ini datanya lumayan banyak dan kita di sini kita lihat dulu price list per unitnya yaitu sebesar 36. Nah, di sini kita lihat ada yang 37 dan 38. Maka yang 36 kita hapus dulu. Kita hanya melihat bagian yang 37 dan 38. Klik OK. Nah, ada 4 data yang di atas 36. Lalu kita pindahkan data-data yang diperlukan ke bagian tugas mahasiswa. Nah, ada 4 data. Nah, lanjut kita filter lanjut kita filter yang broadcode keempat. Broadcode 4 ini price list-nya yaitu 106. Nah, untuk mempercepatnya kita bisa lihat bagian sini. Kita alaskan yang 106 dulu. Kita klik OK. Nah, di sini ada 3 data. Kita pindahkan ke tugas mahasiswa. Nah, lanjut. Ini ada 3. Lanjut kita ke broadcode 5. Broadcode 5 kita alaskan dulu. Nah, ini dia. Nah, di broadcode kelima ini kita lihat price list per unitnya yaitu 8. Nah, di sini ada yang 10. Kita klik ada sebanyak 6 data. Dan kita pindahkan ke sheet mahasiswa. Lalu kita lihat di broadcode terakhir yaitu 6. Klik OK. Kita lihat bahwa price list per unit untuk broadcode 6 ini yaitu 1.544. Nah, di sini tidak ditemukan adanya price list di atas price list per unit yang ditentukan. Nah, kita lanjut ke soal yang ketiga yaitu transaksi dengan nomor invoice ganda. Nah, caranya sama dengan tugas yang pertama, yaitu kita klik dulu bagian sheet data, lalu kita pilih bagian yang invoice number. Kita bisa tekan ini dan Ctrl Shift Down. Nah, ini sudah terblok semua data invoice number-nya. Lalu kita tekan kita pilih conditional formatting, highlight cells rules, dan tekan duplicate value. Lalu kita klik OK. Nah, di sini akan ditentukan invoice number yang ganda. Nah, untuk mempermudah kita menginputkannya ke tugas mahasiswa, kita bisa memfilter by color. Nah, ini kita pilih yang ini. Nah, ini merupakan data-data dengan nomor invoice ganda. Lalu kita pindahkan ke sheet tugas mahasiswa dengan melingkannya. Nah, kita lanjut ke tugas selanjutnya yaitu soal keempat, yaitu customer yang paling banyak melakukan pembelian ke klien. Nah, untuk tugas ini kita menggunakan pivot table. Caranya kita
tekan kita ke menu data terlebih dahulu, kita ke sheet data terlebih dahulu, lalu kita uh, bisa kita blok bagian judul-judulnya dan tekan Ctrl Shift Down, lalu kita ke menu insert dan tekan pivot table. Nah, kita klik OK. Nah, di sini kita pilih untuk di bagian row-nya itu ada customer ID, terus untuk value-nya berdasarkan invoice date. Nah, di sini kita bisa lakukan sort dari karena yang ditanya karena yang ditanya terbanyak, maka kita tekan largest to smallest. Nah, di sini dapat diketahui bahwa customer yang banyak melakukan pembelian ke klien yaitu customer dengan customer ID-nya 924321. Nah, lalu kita untuk mempersingkat waktu, saya sudah menyiapkan pivot table untuk yang soal yang kelima, yaitu sales rep yang paling banyak melakukan penjualan. Nah, di sini pada bagian rows-nya itu ada sales rep code dan juga value-nya invoice date. Nah, kita setelah di short seperti yang tadi, kita dapat menentukan bahwa sales rep yang paling banyak melakukan penjualan yaitu ini yang 110, sales rep code-nya 110. Lalu yang paling sedikit yaitu sales rep code 999. Nah, kita lanjut ke produk yang paling banyak terjual. Kita pivot table lagi, dan untuk rows-nya itu product code dan values-nya invoice date. Nah, di sini yang ditanya produk yang paling banyak terjual. Produk yang paling banyak terjual di sini dapat kita lihat bahwa yang paling banyaknya itu yaitu product code yang kelima, yaitu sebanyak 913. Nah, yang paling sedikit yaitu product code 2, yaitu 5 transaksi. 5 produk yang terjual. Nah, kita lanjut ke tugas yang ketiga. Nah, pada tugas ketiga ini kita melakukan pengujian laporan keuangan terhadap perusahaan laris elektronik. Nah, di sini sudah ada menu-menunya. Nah, setelah saya melakukan pemeriksaan, pada bagian daftar perkiraan, daftar arus kas, neraca awal, jurnal kas, jurnal bank, jurnal pembelian, jurnal penjualan, dan jurnal memorial itu tidak terdapat kesalahan. Nah, kita langsung ke bagian buku besar. Nah, di bagian buku besar ini saya menemukan beberapa kesalahan di mana ada data yang angka saldonya tersebut diisi secara manual, sehingga bisa saja data-data yang diisi secara manual ini tidak akurat. Nah, untuk itu saya sudah membuat format dengan menggunakan rumus SUMIF untuk masing-masing sumber jurnalnya. Nah, ditemukan ada beberapa data yang salah pencatatan seperti pada piutang dagang itu ditulis dengan manual debit pada jurnal penjualan yaitu sebesar 201.655.850. Sedangkan seharusnya itu setelah kita masukkan rumus
saldo piutang dagang pada jurnal penjualan ini sebesar 201.556.850. Nah, lalu pada bagian persediaan barang dagang juga kasusnya sama, yaitu dia melakukan pencatatan secara manual, di mana saldo persediaan barang dagang pada pada perusahaan laris elektronik ini yaitu sebesar 800.285.200 rupiah, dan setelah dimasukkan rumus menggunakan rumus sum if itu didapat saldo ya sebesar saldo persediaan barang dagang ini sebesar 820.085.200 rupiah. Lalu untuk perlengkapan pakaian masukan itu sama, bangunan. Lalu kita nah ini di bagian hutang dagang juga ada kesalahan pencatatan, yaitu di mana jumlah saldo akhir di sini dilakukan pencatatan secara manual dan dan jika menggunakan rumus maka dapat didapatkan saldo akhir hutang dagangnya sebesar 130.683.700. Nah, rumus untuk saldo akhir ini jika perkiraannya debit, maka saldo awal ditambah dengan jumlah saldo debit dan dikurang jumlah saldo kredit. Nah, jika perkiraan akunnya itu kredit, maka jumlah yang saldo awal ini dikurang dengan jumlah saldo debit dan ditambah dengan jumlah saldo kredit. Jika tidak, maka sama dengan 0. Nah, kita lanjut pada bagian penjualan itu juga ditemukan kesalahan catatan yang seharusnya sebesar 183.233.500, sedangkan dicatat sebesar 183.332.500 rupiah. Lanjut pada akun pembelian itu dicatat juga secara manual dan pada kasus ini tidak semuanya menggunakan rumus. Nah, di sini dicatat secara manual yaitu sebesar 332.373.600, sedangkan saldo seharusnya yaitu 323.600. Nah, untuk pada akun yang lain itu tidak terdapat kesalahan. Lalu kita lanjut ke menu neraca lajur. Nah, pada bagian neraca lajur yang dibuat oleh laris elektronik ini, kita dapat melihat bahwa saldo dari saldo balance pada neraca saldonya ini tidak seimbang atau tidak balance. Nah, di sini kita sudah membuat dan di sini juga ada kesalahan rumus karena seharusnya keseimbangan ini ditambah dengan yang laba ruginya sehingga tidak balance. Dan ini juga kita sudah membuat format neraca lajur dengan melingkannya dengan menggunakan rumus ini dan melingkannya ke buku besar yang telah kita buat tadi, karena masih ada kesalahan pada buku besar yang dibuat oleh laris elektronik. Nah, setelah itu didapatkan bahwa saldo pada bagian neraca saldo untuk balance-nya itu untuk keseimbangannya itu balance dan
untuk bagian ininya juga sudah kita masukkan rumus. Jika ini jika ini besar dari ini, uh, maka bagian yang kredit ini dikurang dengan yang bagian debitnya. Begitu juga sebaliknya. Nah, setelah itu kita masukkan rumusnya, yang ini ditambah dengan ini, maka didapat sebesar 386.763.150 rupiah. Balance hasilnya, lalu di bagian neraca juga terdapat beberapa kesalahan pada neraca lajur yang dibuat oleh laris elektronik karena ada kesalahan dalam buku besar tadi. Maka kita tambahkan dan hasilnya juga balance sebesar 2.486.679.080 rupiah. Nah, di sini kita buat selisih dari antara neraca lajur yang dibuat oleh si perusahaan dengan oleh auditor. Nah, baiklah, kita lanjut ke menu laporan laba rugi. Nah, pada menu laporan laba rugi ini, saya juga sudah membuat format yang baru terkait laporan laba rugi PT Laris Elektronik dan juga bagian selisih antara laporan laba rugi yang dibuat oleh Laris Elektronik dan juga oleh auditor. Nah, di sini terdapat kesalahan karena penginputan yang dari buku besar tadi, maka seharusnya penjualan pada Laris Elektronik ini yaitu sebesar 520.218.500. Nah, di bagian pembelian juga ada kesalahan yang dicatat oleh Laris Elektronik itu sebesar 332.373.600, sedangkan yang seharusnya itu sebesar 323.373.600. Begitu juga dengan jumlah barang tersedia untuk dijualnya. Lalu untuk persediaan barang dagang juga ada kesalahan pencatatan tadi yang seharusnya 684.629.850. Sehingga HAPP-nya yang seharusnya yaitu 456.828.950. Nah, sehingga didapatkan laba kotornya sebesar 63.389.550 rupiah. Nah, untuk beban-bebannya itu angkanya sama dan setelah laba kotor didapat laba bersihnya yaitu seharusnya sebesar 19.935.071 rupiah, sedangkan Laris Elektronik mencatatnya yaitu sebesar 30.834.071 rupiah. Nah, di sini terlihat ada beberapa selisih antara yang dibuat oleh Laris Elektronik dengan oleh auditor. Nah, kita lanjut ke laporan perubahan ekuitas. Di sini di bagian labanya itu kita kan ambilnya dari laporan laba rugi. Laba pada laporan laba rugi yang dibuat oleh Laris Elektronik sebesar 30 juta yang seharusnya 19.935.071 rupiah. Maka di sini kita inputkan laba yang seharusnya. Nah, didapat selisihnya sebesar 10.899.000 antara yang dibuat oleh Laris Elektronik dengan oleh auditor. Lalu kita lanjut
Pada bagian neraca juga ada perbedaan, eh, yaitu di bagian piutang yang seharusnya sebesar 119.397.850 dan sedangkan dicatat sebesar 119.496.850. Lalu di bagian persediaan barang dagang juga seharusnya 684.629.850 sehingga uh, jumlah aktiva lancarnya itu seharusnya 1.667.504.80 rupiah dan total aktifnya sebesar 1.995.862 rupiah. Lalu di bagian kewajiban juga adanya perbedaan, yaitu pada bagian utang dagang itu yang dicatat oleh Laris Elektronik sebesar 139.683.700 yang seharusnya yaitu sebesar 130.683.700. Nah, dan juga modal dari Tuan Naili ini kita ambil dari laporan perubahan ekuitas itu sebesar 1.503.155.822 rupiah. Nah, di sini ada selisih yang terdapat terkait dengan neraca yang ada pada Laris Elektronik. Nah, untuk menu laporan arus kas, piutang, hutang, buku pembantu piutang, buku pembantu hutang, buku pembantu bank, dan daftar-daftar ini, menu-menu selanjutnya ini tidak terdapat kesalahan. Nah, ini merupakan kesalahan-kesalahan yang saya temukan saat pengujian laporan keuangan Laris Elektronik. Sekian penjelasan saya mengenai pengujian laporan keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.